Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai perkuliahan pada minggu ke-14 ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing agar perkuliahan ini dapat berjalan dengan baik. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, untuk memulai teori merencana satu atau bahasa visual pada minggu ke-14 atau minggu terakhir ini, yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 November 2020. Ini dimulai dari judul awalnya, itu ada satu visual, 12 versi sebagai tampilan karya desain grafis. Ini tugasnya sudah kalian kerjain ini mensinkronkan dengan tugas yang akan dikerjakan pada minggu ini juga ya. Jadi kita mulai dari dua teori yang akan kita bahas. Pertama, pengantar visual dari berbagai versi. Dan yang kedua itu satu visual, 12 versi sebagai tampilan karya desain grafis ya. Jadi saya berikan tugas untuk memilih satu objek benda. Kemudian objek tersebut ditampilkan dengan 12 desain dengan visual yang berbeda-beda. Yang pertama itu pengantar visual dari berbagai versi. Semua hasil karya manusia, baik yang sengaja diciptakan dengan kesadaran, keindahan, ataupun tidak, semestinya memiliki nilai keindahan sekecil apapun. Mulai dari alat-alat rumah tangga, alat-alat bekerja, alat-alat transportasi, perangkat busana, hingga bentuk-bentuk tempat tinggal gitu ya. Dan barang-barang fungsional yang lainnya yang ada di sekeliling kalian. Semuanya itu kecuali harus praktis digunakan. Jadi memang tetap mempertimbangkan fungsinya sebagai benda yang dapat difungsikan atau digunakan, tapi juga tetap memberikan unsur keindahan dari bentuk-bentuk tersebut ya. Ternyata juga menuntut keserasian dan kepantasan dalam penampilan. Hal ini berarti barang-barang praktis tersebut memiliki nilai keindahan ya. Sudah tentu, nilai keindahan tersebut akan diutamakan dalam hasil karya manusia yang dimaksudkan sebagai karya visual. Sebuah karya visual yang kurang memiliki nilai keindahan berarti bukanlah karya visual yang baik. Suatu karya visual yang dikehendaki untuk memiliki nilai keindahan tentu membutuhkan ilmu tata desain yang baik ya. Kebutuhan akan ilmu tata desain itu berlaku untuk berbagai jenis desain yang mempunyai dan memerlukan ilmu keindahan sendiri-sendiri. Dalam hal seni visual, yaitu seni yang kasat mata atau desain yang dinikmati lewat indera penglihatan, yang di dalamnya terdiri dari seni rupa dan desain. Maka tata desainnya bisa disebut sebagai tata visual ataupun tata desain ya. Kita ke subjudul yang kedua, itu ada satu visual 12 versi pada karya desain grafis. Terkait dengan tata visual itu, kita mengenal dasar-dasar seni rupa dan desain. Ini adalah seperangkat pengetahuan dasar yang memberikan cara-cara atau metode untuk menghasilkan karya seni rupa maupun desain yang memiliki nilai keindahan tersendiri dalam hal bidang nilai originalitas dan juga unik ya. Ilmu ini bersifat umum, dalam arti dapat diterapkan untuk bidang apapun yang memerlukan keindahan ya. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa bagi orang yang mulai belajar desain, langkah pertama yang paling mudah ditempuhnya adalah dengan mempelajari metode atau aturan-aturan. Hanya saja perlu dipahami bahwa aturan-aturan tersebut tidaklah mutlak karena seni bukan matematika ya. Jadi visualisasi itu bukan sesuatu hal yang ada rumusnya ataupun ada hitung-hitungannya, tapi mungkin visualisasi lebih kepada teknik dan feel rasa dari desainernya tersebut gitu ya. Desain lebih banyak beranjak dari rasa. Oleh karena itu, seorang pemula perlu mempelajari metode tersebut, namun aturan tersebut jangan sampai membelenggunya. Sebab jika seseorang telah terjerat aturan dalam menciptakan karya desain, ia akan sulit untuk melepaskan diri dari metode-metode tersebut. Cenderung tidak berani keluar dari aturan tersebut sehingga mengurangi kreativitasnya. Misalnya saja dia terlalu fokus kepada metode, misalnya dari ini visualnya dimulai dari ini.
Padahal itu secara teoritis itu mungkin bisa dipelajarin atau diterapkan. Hanya saja itu untuk yang pemula. Tapi kalau yang memang sudah taraf sering mengerjakannya, sudah biasa untuk menyelesaikannya, itu otomatis dia akan membuat tekniknya sendiri yang dia mengerjakan secara cepat, tepat, dan akurat gitu ya. Itu dia sendiri bisa mengerjakannya dengan teknik yang dia buat sendiri gitu. Dia tidak terbelenggu dengan metode yang teoritis gitu. Seperti itu. Jadi dikhawatirkan mengganggu kreativitasnya. Oke, lanjut. Dalam mempelajari desain, orang sebaiknya tidak sekedar mengetahui cara-cara menciptakan karya desain secara teoritis, tetapi harus berusaha untuk dapat menyalurkan dan menuangkan pikiran serta perasaan menjadi karya desain ya. Seperti itu. Dia tidak terbelenggu oleh teori. Teori digunakan untuk membimbing, tapi untuk yang praktiknya memang harus skillnya ya. Ini yang saya minta tugasnya itu untuk memilih objek untuk dibuat dalam 12 desain ya. Setiap orang sesungguhnya perlu mengetahui ilmu tata visual ini. Hal ini karena sebenarnya setiap orang pastilah terlibat dalam sesuatu yang berhubungan dengan keindahan, baik sebagai pengguna maupun pencipta. Sebagai pengguna, setiap orang secara sadar atau tidak sadar, suatu ketika itu bisa dipastikan harus mengambil pilihan yang melibatkan karakteristik keindahan. Semua kegiatan yang lazim dilakukan dalam kehidupan sehari-hari itu berhubungan dengan tata visual ya. Karena di sekeliling kita kalau misalnya visualisasinya tidak menarik, otomatis tidak akan memberikan feel yang nyaman ketika harus merasakan saya di hari itu gitu. Ketika melihat visualisasi yang memberikan motivasi, otomatis akan tetap semangat ya. Oke, lanjut. Apabila sebagai pencipta, sudahlah tentu orang sangat perlu mengetahui ilmu tata visual karena ilmu ini merupakan dasar-dasar untuk menciptakan karya desain. Dengan demikian, desainer diharapkan dapat menciptakan karya desain yang memiliki nilai keindahan ya. Khusus bagi calon desainer, mereka amat perlu mempelajari metode penciptakan karya desain ini. Hal ini karena karya desain diciptakan untuk orang lain, untuk konsumen ya, sehingga karya tersebut harus dapat dimengerti orang lain. Karya desain adalah seni untuk masyarakat atau desain yang diterapkan. Kita beralih ke teori yang selanjutnya, ada prinsip-prinsip dalam desain. Itu ada prinsip kesederhanaan dan prinsip kejelasan ya. Dimulai dari prinsip kesederhanaan. Kesederhanaan menjadi tuntutan pada semua desain. Definisi sederhana adalah tidak lebih dari dan tidak kurang gitu. Jika ditambah tetap menjadi rumit, dan jika dikurang terasa ada yang hilang. Sederhana bukan berarti harus sedikit, tetapi yang tepat ataupun pas gitu ya. Artinya tidak lebih dan tidak kurang. Misalnya saja untuk menggambar sebuah pasar. Jika hanya menggambarkan dengan objek satu orang, barangkali tidak dapat disebut sederhana, karena suasana pasar itu tidak tergambarkan. Dalam hal artian di situ banyak sekali penjual pembeli, orang yang warawiri mencari sesuatu. Ada anak kecil mungkin yang menangis, ada pengamen, ada mungkin mengemis, dan banyak lagi ya. Di pasar itu sangat banyak orang dan tidak akan mungkin bisa digambarkan hanya satu objek aja. Maka sederhananya pasar barangkali memerlukan 5-10 orang, mana yang lebih pas ya, mencirikan karakter yang ada di pasar itu gitu. Oke, lanjut. Jadi kesederhanaan itu adalah masalah rasa. Apakah sesuatu susunan perlu dikurangin atau bahkan mungkin perlu ditambah objeknya. Oleh karena itu, pada waktu menata karya desain, cobalah untuk menambah objeknya, kemudian dirasakan apakah pas atau tambah ruwet. Jika terasa tambah ruwet, maka objek tersebut sebaiknya dihilangkan. Atau sebaiknya pada susunan itu dicoba untuk dikurangin objeknya, kemudian rasanya apakah terasa ada yang hilang. Jika terasa ada yang hilang, berarti objek tersebut memang diperlukan. Menambah objek atau elemen atau mengurangi tentu harus mempertimbangkan prinsip-prinsip yang lain. Di antaranya irama, kesatuan, keseimbangan, dominasi, dan proporsi. Apakah penambahan atau tidak ya? Oke, lanjut ke materi selanjutnya, itu prinsip kejelasan. Kejelasan artinya mudah dipahami, mudah dimengerti, tidak memiliki dua atau banyak arti. Prinsip kejelasan sesungguhnya lebih tepat untuk tujuan tata desain atau mesin rancangan,
Karena desain adalah seni terap yang ditujukan untuk kepentingan orang lain, di mana desain harus dapat dimengerti orang lain. Untuk desain grafis misalnya saja, suatu desain harus dapat dibaca dengan jelas, harus dapat dimengerti maksud dari isi desain. Untuk desain-desain yang lain, kejelasan diartikan bahwa objek-objek yang disusun harus jelas, dapat dimengerti pada setiap raut objeknya, jangan ditunjuk-tunjuk atau dicampur aduk sehingga masing-masing raut objek tidak jelas cirinya sebagai jati dirinya ya. Untuk tata taman misalnya, pada setiap tanaman harus ditampilkan raut tanaman atau ciri khas tanaman yang jelas ya. Oke? Untuk tujuan desain yang dapat meliputi tipografi, logo, dan image, barangkali kejelasan tidak selalu menjadi tuntutan atau prinsip kejelasan bahkan tidak diperlukan. Karena karya desain grafis tersebut itu cenderung untuk memenuhi tuntutan pribadi si pencipta, sehingga tidak mesti harus bisa dimengerti orang lain. Yang penting diri si pencipta puas, apakah orang lain mengerti atau tidaklah menjadi masalah gitu ya untuk tipe, logo, dan image ya. Saya hanya mengingatkan saja ya, untuk seluruh tugas rutin dan tugas wajib pada mata kuliah merencana 1 atau bahasa visual ini, jika sudah saya CC, maka tugas tersebut dapat dikumpulkan pada minggu ke-14. Jika tugas-tugas yang sudah di-ACC dan dikumpulkan on time di minggu ke-14, maka penilaiannya tinggi untuk tugas praktek ya. Di sini karena masa pandemi, jadi saya tidak bisa meng-ACC secara langsung. Itu tugas-tugas yang kalian kumpulkan, yang sudah kalian upload di Classroom, itu akan saya periksa satu persatu untuk saya nilai. Apakah sesuai dengan tema, ataukah ada yang kurang, itu akan saya pertimbangkan untuk penilaiannya. Tapi saya minta untuk melengkapi seluruh tugasnya dari tugas rutin yang pertama sampai ke 11 dan juga tugas wajib yang pertama sampai 14 gitu ya. Jadi semua total tugasnya itu ada 25 ya. Jadi ke 25 gambar-gambar ini dijilid menjadi portofolio. Jadi tugas wajibnya harus ada dokumentasikan yang di print ya, yang nanti akan saya sampaikan susunan dari daftar isinya ya. Jadi semua tugas-tugasnya itu disusun sesuai dengan daftar isinya, dijilid menjadi jilid. Untuk jilidnya sendiri saya minta kalau ada, untuk portofolio ini saya minta untuk dijilid lux ya, agar biar lebih baik. Jadi jangan kelihatan jilitan biasanya, agar lebih menarik ya, seperti buku gitu, jadi jilid lux ya. Oke, tetap semangat dalam mengerjakan tugasnya, dan pengumpulannya bisa dikumpul untuk di minggu depan ya. Oke, saya akan menilai dari situ. Jadi untuk tugas praktek ini nilainya 40% dan biasanya ini akan mendongkrak nilai kalian. Kalau misalnya ketika UTS dan UAS itu nilainya tidak terlalu baik ya. Oke, sampai di sini saja. Sampai ketemu di semester 2 ya. Kita akan bertemu lagi pada mata kuliah praktek dan teori juga mungkin ada. Oke, sampai ketemu di semester 2. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.